Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan secara kronologis, urut. Aturan dasar jurnal umum. Di sini terdiri dari jenis-jenis akun, aktiva, hutang, ekuitas, prive, pendapatan, dan beban. Perlu diingat dalam jurnal umum, aktiva apabila aktiva bertambah itu berada pada sisi debit. Apabila aktiva berkurang berada pada sisi kredit. Sehingga saldo normal berada pada sisi debit. Ingat dipahami aturan dasar dalam jurnal umum. Hutang bertambah berada pada sisi kredit. Modal bertambah berada pada sisi kredit. Pendapatan bertambah berada pada sisi kredit. Jadi, akun-akun yang bertambah pada sisi kredit yaitu 1. Hutang, 2. Ekuitas atau modal, 3. Pendapatan. Selain itu, bertambah pada sisi debit. Contoh soal jurnal umum. Tuan Joko menyetorkan uang sebagai modal usaha ke bank sebesar 150 juta. Maka pencatatan dalam jurnal umum yaitu terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Diingat, dia menyetorkan uang, berarti yaitu adanya uang tunai. Jika soal yang berhubungan dengan adanya uang tunai, maka keterangannya akan berbunyi kas. Ingat, jika pada soal berhubungan dengan adanya uang tunai, maka keterangan akan berbunyi kas. Maka ditulis kas berada pada sisi debit 150 juta, berarti kas bertambah. Kas termasuk harta. Kemudian modal bertambah pada sisi kredit. Ingat, modal pada jurnal umum hanya muncul pada soal pertama. Soal selanjutnya modal tidak akan muncul. Soal kedua. Perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun dari Desember 2020 sampai November 2020 sebesar 3 juta. Maka pencatatannya adalah sewa dibayar di muka karena dia membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Maka berbunyi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka bertambah berada pada sisi debit. Karena ini mengeluarkan uang tunai, berarti berhubungan dengan kas. Maka kasnya akan berkurang berada pada sisi kredit sebanyak 3 juta. Kemudian pembelian peralatan kantor secara kredit. Hal apa saja yang berbunyi kredit itu berarti hutang. Maka penulisannya dalam jurnal umum yaitu peralatan kantor bertambah berada pada sisi debit. Ingat, akun harta apabila bertambah ada pada sisi debit. Apa saja akun harta itu? Yang pertama, kas. Yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga, peralatan. Kemudian beban itu bertambah pada sisi debit. Karena dia membeli peralatan secara kredit, maka berbunyi hutang. Maka hutang bertambah akan ada pada sisi kredit. Ingat, hutang bertambah pada sisi kredit. Akun-akun yang bertambah pada sisi kredit yaitu yang pertama modal, yang kedua hutang usaha, yang ketiga adalah pendapatan. Jadi hanya ada 3 akun yang bertambah pada sisi kredit. Selanjutnya, membayar iklan sebanyak 600.000. Dia membayar iklan dengan bentuk uang tunai, maka ini akan berhubungan dengan kas. Maka pencatatannya dalam jurnal umum yaitu beban iklan. Segala jenis biaya itu namanya beban iklan.
beban iklan bertambah berada pada sisi debit. Ingat, selain beban iklan ada bermacam-macam biaya, yaitu biaya telepon, biaya gaji, biaya listrik, biaya air. Itu semuanya tercatat dengan nama beban. Bisa beban iklan, bisa beban gaji, beban listrik. Segala jenis beban, jika kita membayar beban, berada pada sisi debit. Karena kita membayar beban secara tunai, maka berhubungan dengan kas. Maka kas bertambah berada pada sisi kredit. Selanjutnya, mengerjakan layanan jasa untuk toko insan permata dan sudah difakturkan untuk ditagih. Ingat, ada kata-kata sudah difakturkan untuk ditagih. Berarti dia sudah mengerjakan pekerjaannya, tetapi belum menerima uang. Berarti pencatatannya adalah piutang usaha bertambah berada pada sisi debit. Karena ada orang lain yang mempunyai hutang kepada kita, maka dinamakan piutang usaha. Kalau kita mempunyai hutang kepada orang lain, namanya adalah utang usaha. Tetapi apabila orang lain mempunyai hutang kepada kita, namanya adalah piutang usaha. Karena ini berhubungan dengan pendapatan, dia sudah mengerjakan pekerjaannya, maka dia akan peroleh pendapatan. Pendapatan tambah berada pada sisi kredit. Ingat, ada 3 akun yang bertambah pada sisi kredit, yaitu akun kas, akun pendapatan, dan akun modal. Oke, selanjutnya pendapatan atas jasa sebesar 5 juta. Berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan sudah diterima uangnya 5 juta. Ingat, hal-hal yang berhubungan dengan uang tunai maka akan tercatat dalam bentuk kas. Maka pencatatan jurnal umumnya yaitu kas bertambah pada sisi debit karena dia sudah menerima uang tunai. Kemudian pendapatan bertambah pada sisi kredit. Berbeda pada slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya, dia sudah memperoleh pendapatan, dia sudah mengerjakan pekerjaannya, tapi belum menerima uang. Maka tercatat pada keterangan piutang. Tetapi apabila dia sudah mengerjakan dan sudah menerima uang, maka tercatat dalam bentuk kas. Kemudian ada kata, kemudian contoh lain, yaitu sebagian hutang 7.500.000 atas pembelian peralatan sudah dibayar, telah dibayarkan. Berarti dia itu membayar hutang. Segala bentuk transaksi yang mengartikan uang tunai maka akan berhubungan dengan kas. Maka di sini hutang usaha berkurang berada pada sisi debit. Ingat, hutang usaha berkurang berada pada sisi debit. Apabila hutang usaha bertambah akan berada pada sisi kredit. Di sini pada soal ini hutang usaha berkurang berada pada sisi debit. Maka ditulis di debit 7.500.000. Kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar hutang. Maka kasnya berada pada sisi kredit 7.500.000. Kemudian menerima cicilan atas faktur tanggal 15. Dia menerima cicilan berarti menerima uang tunai. Maka kasnya bertambah berada pada sisi debit sebanyak 3 juta. Piutang berkurang, ini piutang usaha ya, maaf bukan piutang dagang. Piutang usaha berkurang berada pada sisi kredit sebanyak 3 juta.
Sekian penjelasan materi jurnal umum